Pemirsa, isu reshuffle masih belum mereda. Beberapa pihak menduga Presiden Joko Widodo akan melakukan pergantian di jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju akhir tahun ini. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini mengatakan terkait dengan reshuffle, semua tergantung Presiden Joko Widodo. Namun yang pasti jika merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya, maka dapat dipastikan belum ada rencana reshuffle. Sebelumnya beredar kabar reshuffle akan dilakukan pada 8 Desember 2021 yang jatuh pada hari Rabu pekan depan. Dan kita masih bersama dengan Arya Fernandes, peneliti CSIS. Kita sedang berbincang tentang isu reshuffle. Mas Arya, kalau bicara tentang pendekatan kinerja, menurut Anda bagaimana sebetulnya kerja dari para pembantu Presiden selama ini? Saya kira kalau kita lihat dalam 1-2 tahun terakhir itu secara umum saya kira kinerjanya relatif baik ya, terutama dalam dua bidang ya. Kalau kita lihat ya, pertama bidang kesehatan ya. Kalau kita lihat di bidang kesehatan itu sejak reshuffle dilakukan oleh Presiden itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan, terutama dalam proses bagaimana pemerintah mengendalikan penyebaran COVID-19. Dan peningkatan juga vaksinasi. Kalau kita lihat data per hari ini itu di atas 60%, hampir 65% dari populasi kita itu sudah mendapatkan dosis pertama vaksinasi COVID-19. Nah, kalau kita lihat dari sisi penyebaran COVID itu juga di level nasional, dan kalau kita turunkan di daerah-daerah juga relatif terkendali ya. Angka kasus hariannya juga menurun secara signifikan. Pada saat yang sama vaksinasinya juga membaik ya. Yang kedua, kalau kita lihat dari indikator ekonomi, terutama bagaimana pertumbuhan ekonomi juga relatif baik ya. Di tahun sebelumnya kita mengalami kontraksi, kita minus ya. Tapi dalam proyeksi dalam tahun ini saya kira mungkin kita bisa tumbuh sekitar 4 atau 5% ya. Baik. Jadi relatif secara ekonomi kita bisa mengendalikannya, juga secara kesehatan juga lebih baik gitu ya. Lalu adakah menteri-menteri yang memang kinerjanya lamban dalam hal ini di tengah tadi isu kesehatan dan ekonomi yang menurut Anda cukup positif? Saya kira Presiden tentu punya catatan-catatan ya. Saya terus terang tidak mengamati satu persatu bagaimana kinerja para menteri tersebut gitu ya. Dan tentu juga tidak elok ya mengomentari kinerja para menteri tersebut. Dan saya kira secara umum kita menilai kalau ukurannya adalah soal opini publik relatif, kalau kita lihat bagaimana evaluasi publik terhadap kinerja pemerintahan secara umum, itu relatif stabil di atas angka 60% ya. Sempat turun ke angka 58, 57, tapi sekarang mulai membaik lagi di atas angka 60% ya. Memang tidak mudah bagi Presiden, bagi pemerintah untuk mengendalikan situasi pandemi ini, dan kita juga akan menghadapi situasi tantangan di beberapa waktu ke depan ya, terutama sejak ditemukannya varian baru ya. Baik, Mas Arya, ini kalau kita lihat dalam beberapa waktu ke belakang ini ada beberapa menteri yang nampaknya mencoba untuk membangun opini publik karena disebut-sebut juga merupakan salah satu calon yang di reshuffle. Ini sebetulnya bagaimana proses pencitraan dari mereka dan berupaya untuk bisa tadi ya membangun opini publik dipercaya juga oleh Presiden? Ya, saya juga melihat ada pergerakan-pergerakan ya yang dilakukan oleh menteri ya. Tapi saya kira opini publik itu nggak cukup efektif untuk membangun citra di depan Presiden ya. Karena bagaimanapun Presiden tentu sudah punya angka yang terukur gitu ya, target yang jelas ya. Ini kalau misalnya targetnya 100, kalau pencapaiannya baru 40 itu tentu buruk ya. Jadi saya kira di level istana itu sudah punya indikator-indikator yang jelas untuk menentukan atau mengevaluasi bagaimana kinerja pemerintahan ya. Yang kedua, saya kira Presiden tentu juga mendapat masukan dari orang-orang di lingkaran Presiden ya untuk melihat bagaimana kinerja para menteri tersebut. Dan kalau kita lihat setiap kementerian tentu juga punya target-target kementerian, dan itu bisa dilihat, bisa diukur, dan bisa dilihat mana yang berhasil dan mana yang tidak. Penggunaan narasi-narasi melalui survei opini publik
itu tentu juga menurut saya tidak efektif ya. Apalagi pada level kementerian ya. Kenapa begitu? Karena pertama itu bias exposure ya. Iya. Menteri-menteri yang punya expose yang besar tentu dari sisi publiknya dia lebih dikenal. Sementara menteri-menteri yang bekerja tapi exposure-nya rendah, tentu ketika ditanya kepada publik, publiknya tentu bisa saja publiknya nggak kenal atau nggak menyadari. Gitu ya. Jadi penggunaan survei untuk mengukur kinerja menteri itu dari sisi metodologi atau dari sisi instrumen ya, terutama itu dugaan saya berpotensi bias ya. Baik. Tapi tadi ya gerakan-gerakan itu juga kita bisa lihat ya, ada kaitannya setidaknya mungkin seperti itu sekalipun yang bersangkutan tidak mengakuinya. Tapi kalau berbicara tentang reshuffle yang sudah dilakukan, ini ada yang menonjol kan yang dilakukan pada Desember 2020 begitu kan. Sementara ada juga reshuffle yang sifatnya hanya terbatas. Lalu menurut Anda untuk reshuffle yang saat ini harus yang porsinya seperti apa? Karena ada juga kaitannya dengan obral wakil menteri kabarnya. Ya, pertama soal bagaimana reshuffle yang akan dilakukan kalau itu jadi. Saya menduga mungkin Presiden akan melakukan reshuffle yang cukup besar ya. Kalau cukup besar itu kan relatif ya. Kalau jumlah anggota kabinet itu 34, nggak mungkin Presiden mengganti setengahnya. Paling mungkin sekitar 20% itu sudah cukup besar ya. Iya. Jadi kenapa begitu? Karena sekali lagi menurut saya itu kalau reshuffle dilakukan di tahun keempat dan tahun kelima menjelang tahun politik itu berisiko. Tidak hanya berisiko bagi presiden, bagi pemerintahan, tapi juga berisiko bagi partai. Nah, memang di tahun periode sebelumnya presiden pernah melakukan reshuffle di tahun keempat. Ya. Tapi ketika itu kan baru periode pertama. Iya. Jadi relatif tidak ada beban secara politik bagi presiden. Sementara kalau di periode kedua, tantangan ke depan kita cukup berat. Apalagi dari sisi legislasi, seperti tadi yang saya sempat sampaikan bahwa ada Omnibus Law Ibu Kota Baru, reformasi sektor keuangan, apalagi sekarang Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah untuk memperbaiki undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun gitu ya. Iya. Jadi persiapan dengan matang 2 Omnibus Law yang akan dibuat itu tentu juga harus strategis dilakukan. Nah, kalau presiden misalnya melakukan reshuffle di tahun keempat, bisa saja partai akan menarik diri untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan politik dari ketika dia menarik diri gitu ya. Jadi saya kira mungkin akan cukup besar ya presiden melakukan ya sekitar 15-20% mungkin bisa jadi dari total anggota kabinet, mungkin juga dugaan saya akan dilakukan reshuffle atau rotasi ya. Baik, ada juga yang menyebut ini adalah bagian dari kesempatan presiden untuk kembali menguatkan komitmen para pembantunya untuk bekerja bagi rakyat karena menjelang 2024 sudah pasti akan ada yang juga melakukan pencitraan untuk kepentingan dirinya. Namun sejauh mana kekuatan komitmen itu, karena kita tahu juga tadi sempat Anda sebutkan ada beberapa ketua umum partai yang juga sudah mencalonkan diri menjadi capres, itu juga tentu menjadi bagian dari kabinet ini. Saya sepakat sekali bahwa presiden perlu meminta komitmen partai politik untuk bersama-sama pemerintahan menyelesaikan periode kedua ini dengan pencapaian yang mulus gitu ya, yang berhasil gitu. Dan kalau kita lihat memang di kabinet sekarang cukup banyak anggota-anggota kabinet yang memang punya posisi strategis di internal partai. Baik dari Partai Golkar, PD Perjuangan, Partai Gerindra ya, ketua umumnya, Partai Nasdem, P3 dan partai-partai lain, PKB juga ya. Dan mereka umumnya memegang posisi-posisi kunci. Dan kalau kita lihat di pemilu sebelumnya, sebagian menteri-menteri yang menjadi anggota kabinet juga maju di pemilu legislatif. Iya. Misalnya saya ingat sekali Menteri Agama Lukman Hakim dari P3 maju menjadi calon anggota legislatif. Dari PKB ada Pak Hanif Dahiri, ada mantan Menteri Desa juga dulu ketika itu saya ingat gitu ya. Nah, kalau Presiden harus menagih janji, bagaimana apakah menteri-menteri dari kabinet ini bersedia sampai akhir menjadi menteri atau tidak? Karena kalau mereka maju, tentu akan ada proses cuti ya dari sebagai menteri ya, ada proses mereka harus kampanye. Belum ada tendensi untuk penggunaan infrastruktur negara dalam proses
pelaksanaan kampanye segala macam, dan itu cukup berisiko saya kira. Jadi saya kira menteri-menteri sekarang yang menjadi kabinet sebaiknya ya kita agak susah juga mendorong supaya dia nggak maju karena itu pilihan. Tapi paling tidak menteri-menteri ini punya komitmen untuk bersama-sama Pak Jokowi menyukseskan pemerintahan ini sampai akhir. Baik, apakah menurut Anda efektif pada saat kan kita tahu memang belakangan Presiden Joko Widodo mengesahkan peraturan Presiden berkaitan dengan posisi wakil menteri untuk sejumlah kementerian begitu. Artinya posisi wakil menteri atau posisi menterinya itu sendiri kombinasi antara profesional dan kepentingan partai politik yang memang harus diakomodir. Ya, saya melihat sejak awal desain koalisinya gemuk sekali karena Presiden harus mengakomodasi banyak tim sukses, banyak relawan di pemerintahan gitu ya, dan desain tim pemenangannya ketika itu juga gemuk. Selain juga setelah pemilu presiden, beberapa waktu setelah pemilu presiden dilakukan, partai-partai yang sebelumnya berbeda dukungan politik ya kemudian tiba-tiba masuk menjadi anggota kabinet, sehingga presiden harus melakukan kocok ulang gitu ya, mengakomodasi lagi gitu ya. Dan koalisi gemuk ini memang ada positif dan negatifnya juga gitu ya. Baik. Positifnya tentu kalau kita nggak bisa bayangkan dalam situasi seperti kemarin di mana pandemi, pemerintah butuh dukungan penuh parlemen, DPR akhirnya menyetujui Perpu nomor 1 tentang stabilitas keuangan gitu ya. Iya. Begitu juga kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Tapi memang sisi lainnya adalah Presiden mau dan nggak mau harus mengakomodasi banyak koalisi tim yang gemuk itu. Salah satunya tadi wakil menteri itu akhirnya menjadi posisi yang diincar atau diberikan kepada tim-tim sukses itu. Baik, terakhir Mas Arya, ini untuk 8 Desember sendiri catatan singkat Anda, kalaupun jadi ya tentu ini prerogatif dari Presiden, kita nggak pernah tahu apakah itu akan terwujud atau tidak. Ya memang dari sisi waktu timingnya sudah pas ya. Kemudian kalau kita mengacu pada proses penanganan pandemi juga relatif baik ya. Jadi saya kira juga waktu awal menjelang libur Natal tahun baru itu saya kira waktu yang cukup pas kalau memang Presiden melakukan reshuffle, karena tahun ke depan memang akan banyak PR pemerintahan. Kita harus mempersiapkan Indonesia sebagai presidensi G20 gitu ya. Begitu juga agenda-agenda legislasi dan strategis lainnya, bagaimana kita mengadopsi sejumlah kebijakan-kebijakan penting yang lahir dari G20. Jadi memang lebih cepat dan lebih baik Presiden memang kalau memang ada reshuffle memang sebaiknya lebih cepat dilakukan. Baik, kita akan tunggu tentu saja ya kabar itu datang dari Istana. Terima kasih Mas Arya Fernandes sudah bergabung bersama kami, peneliti CSIS. Salam sehat, Mas. Salam sehat, terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News.